Di ujung desa Karanganyar, di balik rimbunnya pohon beringin tua, terdapat sebuah pekuburan yang sudah lama ditinggalkan. Warga menyebutnya kuburan Dulo. Sejak zaman nenek moyang, tempat itu sudah dianggap keramat dan dilarang dimasuki siapapun, terutama saat malam tiba. Tidak banyak yang tahu asal-usul nama itu. Hanya Mbah Karto, orang tertua di desa, yang masih mengingat cerita yang diturunkan dari ayahnya. Dulo adalah seorang pemuda yang hidup sekitar 70 tahun silam, ujar Mbah Karto suatu sore saat duduk di teras rumahnya, ditemani kepala desa Surya. Ia dikenal sebagai orang yang tamak, suka berbuat jahat, dan sering mengambil harta orang lain. Saat ia meninggal, ia dikuburkan dengan tergesa-gesa karena tidak ada keluarga yang mau mengurusnya dengan baik. Lebih parahnya, kain kafannya tidak diikat dengan benar dan tidak dibacakan doa yang cukup. Konon, saat ia dikubur, ia mengutuk bahwa ia akan kembali untuk membalas dendam dan memuaskan rasa hausnya yang tak pernah hilang semasa hidup. Selama ini tidak ada apa-apa, Mbah. Apakah itu hanya cerita lama saja? Tanya Surya dengan nada ragu. Bukan cerita semata, jawab Mbah Karto sambil menatap jauh ke arah hutan. Selama ini ia terikat di dalam kuburnya karena kekuatan tanah dan doa leluhur. Tapi jika ada yang mengganggu kuburnya, membuka kain kafannya, atau menginjak batas wilayahnya dengan niat buruk, maka ikatan itu akan lepas. Dan saat itu terjadi, tidak ada yang bisa menghentikannya. Kata-kata itu hanya dianggap sebagai peringatan biasa oleh sebagian warga, terutama kaum muda yang menganggapnya hanya dongeng untuk menakut-nakuti anak-anak. Namun, takdir berkata lain. Suatu malam, sekelompok pemuda yang sedang mabuk dan berani-beraninya berjalan melintasi pinggir kuburan tua itu. Salah satu dari mereka, bernama Joko, berteriak keras sambil melempar batu ke arah gundukan tanah yang sudah rata. "Hah, katanya ada hantu di sini. Ayo keluar kalau berani. Aku tidak takut." Mereka tertawa lepas, tidak menyadari bahwa tindakan itu telah membuka pintu kegelapan yang selama ini tertutup rapat. Malam itu juga, suasana di sekitar desa berubah drastis. Angin yang biasanya berhembus lembut, tiba-tiba berubah menjadi kencang, membawa bau tanah basah bercampur bau busuk yang sangat menyengat, seperti bau mayat yang sudah membusuk berhari-hari. Di rumah Joko, ia terbangun mendadak dari tidurnya. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Jantungnya berdeguk kencang seolah ingin melompat keluar dari dada. Ia merasakan udara di dalam kamarnya terasa sangat dingin, meski malam itu tidak terlalu dingin. "Apa ini? Rasanya tidak enak sekali," gumamnya sambil mengusap wajahnya. Belum sempat ia berbaring kembali, dari kejauhan terdengar suara yang sangat aneh, rendah, serak, dan berat, seolah keluar dari tenggorokan yang sudah membusuk dan penuh lendir. Suara itu bergetar menembus dinding dan jendela, membuat bulu kuduknya meremang seketika. "Gep!" Suara itu panjang, menggelegar, dan penuh rasa lapar yang tak terkira. Joko langsung menutup telinganya, tapi suara itu tetap terdengar jelas di dalam kepalanya. Ia melihat ke arah jendela dan matanya terbelalak ketakutan. Di balik kaca jendela yang tertutup gorden, terlihat bayangan tinggi, membungkuk, terbungkus kain putih yang sudah kotor dan sobek-sobek, berdiri tak bergerak tepat di depan rumahnya. "Siapa itu? Pergilah!" teriak Joko dengan suara gemetar, berusaha memanggil keberaniannya. Namun sosok itu hanya mendekat, dan suara serak itu terdengar lagi, kali ini lebih keras dan dekat. "Get Dits darah, berikan darah." Joko berteriak memanggil orang tuanya, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia merasa tubuhnya terasa lemas, tidak bisa bergerak sedikit pun, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahan seluruh anggota badannya. Pagi harinya, warga desa dikejutkan oleh teriakan histeris dari rumah Joko. Saat tetangga berkumpul dan membuka pintu kamar, pemandangan yang terlihat membuat semua orang diam terpaku ketakutan. Joko tergeletak di atas tempat tidur, matanya terbelalak lebar, mulut terbuka seolah sedang berteriak, dan kulit seluruh tubuhnya terlihat pucat pasi, kering dan keriput seperti kulit orang yang sudah meninggal berminggu-minggu. Yang paling mengerikan, tidak ada setetes darah pun yang tersisa di dalam tubuhnya. Kedua pergelangan tangannya terlihat ada bekas luka kecil seperti tusukan jarum, tapi tidak ada darah yang mengalir keluar. "Ya Tuhan, apa yang terjadi padanya?" gumam salah satu tetangga sambil mundur ketakutan. Berita itu segera menyebar ke seluruh penjuru desa.
Kepala Desa Surya dan Mbah Karto segera datang melihat keadaan. Begitu melihat kondisi Joko, wajah Mbah Karto berubah pucat. Tangannya gemetar saat ia menunjuk ke arah leher dan pergelangan tangan korban. "Ini pekerjaan dia." "Pocong dulu," bisik Mbah Karto dengan suara bergetar. "Ia haus darah. Begitu ikatannya lepas, ia tidak akan berhenti sampai ia puas. Dan ia akan terus mencari mangsa satu persatu." "Bagaimana bisa hal ini terjadi, Mbah?" tanya Surya dengan nada cemas. "Pasti ada yang mengganggu kuburnya atau melanggar batas wilayahnya," jawab Mbah Karto sambil menghela napas panjang. "Dulo tidak seperti pocong biasa. Ia tidak hanya menakut-nakuti. Ia membunuh dan menghisap darah korbannya sampai habis. Suaranya yang meneriakkan kata getih itu adalah bahasa lama yang berarti darah. Setiap kali ia akan datang, ia akan meneriakkan kata itu berulang kali sebagai tanda bahwa ia sedang mencari mangsa." Mendengar penjelasan itu, seluruh warga mulai merasa takut. Mereka mengunci pintu dan jendela lebih rapat dan tidak ada yang berani keluar rumah saat malam mulai turun. 2 malam setelah kejadian itu, suasana desa menjadi sangat mencekam. Tidak ada suara bising, hanya keheningan yang dipenuhi rasa was-was. Namun, keheningan itu tiba-tiba terpecah saat tengah malam, dari arah pekuburan tua terdengar suara serak yang menggelegar, melintasi seluruh desa. Raka, pemuda yang tinggal di ujung desa, mendengar suara itu dan segera bersembunyi di balik lemari, menutup telinganya rapat-rapat. Tapi ia bisa mendengar dengan jelas suara itu berhenti tepat di depan rumahnya. "Darahmu hangat, manis." Suara itu terasa sangat dekat, seolah berbicara tepat di telinganya. Raka melihat dari celah pintu lemari dan melihat sosok itu berdiri di tengah halaman rumahnya. Tingginya hampir 2 meter, tubuhnya terbungkus kain kafan yang sudah berubah warna menjadi kecoklatan dan penuh noda hitam. Bagian wajah yang terlihat adalah rongga mata yang menyala merah terang dan mulut yang terbuka lebar memperlihatkan gigi yang runcing dan tajam. Ia melompat dengan gerakan yang aneh. Kakinya terikat sehingga langkahnya terasa tersendat namun cepat. Setiap kali ia melompat, tanah di bawahnya bergetar sedikit. Ia berputar mengelilingi rumah Raka, terus meneriakkan kata yang sama, membuat suasana menjadi sangat menyesakkan. Raka hanya bisa berdoa dalam hati, berharap ia tidak menjadi sasaran berikutnya. Beruntungnya, setelah beberapa saat, sosok itu melompat menjauh, meninggalkan bau busuk yang tertinggal di udara. Keesokan harinya, lagi-lagi ada kabar duka. Seorang nenek tua yang tinggal sendirian di dekat tepi hutan ditemukan dalam keadaan yang sama persis seperti Joko. Tubuhnya kering, pucat, dan tidak ada darah yang tersisa. Di depan rumahnya terlihat jejak kaki yang panjang dan besar, seolah terbuat dari kain yang basah dan kotor. "Lihat jejak ini," kata Mbah Karto sambil menunjuk ke tanah. "Ini jejak Duloh. Ia semakin berani dan semakin kuat. Semakin banyak darah yang ia hisap, semakin bebas ia bergerak dan semakin jauh ia bisa pergi dari kuburnya." Warga desa mulai panik. Banyak yang ingin mengungsi ke desa tetangga, tapi Mbah Karto melarangnya. "Jangan lari sembarangan," tegasnya. "Jika kalian lari, ia akan mengikuti dan bisa membunuh lebih banyak orang di tempat yang tidak terlindungi. Kita harus bertahan dan mencari cara untuk mengikatnya kembali ke kuburnya sebelum ia menjadi terlalu kuat untuk dikendalikan." Malam itu, seluruh warga mengumpulkan kayu bakar dan menyalakan api unggun di setiap sudut desa, berharap cahaya bisa menakutinya. Namun, saat tengah malam tiba, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras dan penuh amarah. "Kalian cegah aku, tapi aku tetap datang. Darah kalian akan menjadi milikku." Suara itu terdengar lebih jelas, dan kali ini terasa sangat marah karena kehadiran api unggun yang menghalanginya. Ia berputar di luar batas lingkaran cahaya. Matanya yang menyala merah terlihat seperti 2 titik api yang melayang di kegelapan. Terus meneriakkan kata "getih" berulang kali hingga membuat siapapun yang mendengarnya merasakan ketakutan yang mendalam. Setelah 2 korban berjatuhan, Mbah Karto merasa tidak ada waktu lagi untuk menunda. Ia mengumpulkan kepala desa Surya, Raka, dan beberapa orang yang dianggap paling berani untuk membahas rencana.
Kita harus tahu persis mengapa Duloh menjadi sekuat ini dan apa yang membuatnya terikat, kata Mbah Karto sambil membuka sebuah buku tulis tua yang sudah menguning. Dari catatan ini, Duloh bukan hanya orang yang jahat. Sebelum meninggal, ia juga melakukan perjanjian dengan makhluk halus untuk mendapatkan kekayaan. Dan syaratnya adalah ia harus kembali sebagai makhluk yang membutuhkan darah agar tetap ada di dunia ini. Jadi tidak cukup hanya membacakan doa saja untuk mengusirnya? Tanya Raka dengan wajah cemas. Tidak cukup, jawab Mbah Karto. Kain kafannya yang tidak terikat sempurna menjadi jembatan agar rohnya bisa keluar. Kita harus pergi ke kuburnya, memperbaiki ikatan kain kafannya, dan membacakan doa pengikat yang benar. Tapi itu sangat berbahaya. Kita harus melakukannya saat siang hari, saat kekuatannya paling lemah, dan kita harus membawa perlengkapan yang sudah diberkati. Mereka sepakat untuk melakukannya keesokan harinya. Namun mereka tidak tahu bahwa Duloh sudah mendengar rencana itu dari kejauhan, dan malam itu ia akan menunjukkan betapa mengerikannya kekuatannya. Saat malam tiba, suara itu kembali bergema. Kali ini terdengar penuh tantangan. Kalian ingin mengikatku lagi? Tidak akan pernah. Darah kalian akan melimpah di tanah ini. Malam itu menjadi malam terpanjang dan paling menakutkan bagi warga desa. Pocong Duloh tidak hanya berputar-putar di pinggir desa, tapi ia berusaha menerobos masuk ke dalam lingkungan pemukiman. Ia melompat dari satu tempat ke tempat lain dengan kecepatan yang tidak disangka-sangka. Menabrak pagar kayu, membuat pintu-pintu bergetar keras seolah akan copot. Di dalam rumah-rumah, warga hanya bisa duduk berdesakan, menutup telinga dan mata, mendengarkan suara teriakan serak itu yang terus berulang-ulang. Raka yang sedang berjaga di dekat api unggun melihat sosok itu berdiri tidak jauh dari sana. Matanya menyala terang dan mulutnya terus mengeluarkan suara itu. Ia mencoba melempar kayu bakar ke arahnya, tapi Duloh hanya mundur sedikit, lalu tertawa dengan suara yang lebih mengerikan. Api tidak bisa membakarku. Aku sudah mati lama. Hanya darah yang bisa menenangkan rasa laparku. Ia melompat mendekat dan Raka bisa melihat dengan jelas kulitnya yang membusuk, ada bagian yang terkelupas dan terlihat daging yang sudah menghitam, namun tetap bergerak seolah memiliki nyawa. Bau yang keluar dari tubuhnya begitu busuk hingga membuat Raka hampir pingsan. Untungnya saat itu Mbah Karto membacakan doa dengan suara keras, membuat Duloh mundur sambil menggeram marah. Kalian belum menang. Aku akan kembali. Dan kali ini aku akan mengambil lebih banyak darah. Keesokan harinya, saat matahari baru saja terbit dan sinarnya masih terang, Mbah Karto, Surya Raka, dan dua orang pemuda lain berangkat menuju kuburan Duloh. Mereka membawa kain kafan baru, benang dari daun pandan yang sudah diberkati, air suci, dan daun kelor yang dipercaya bisa menahan kekuatan makhluk halus. Semakin dekat ke tempat itu, suasana semakin berubah. Udara terasa lebih dingin meski matahari bersinar terang. Pepohonan di sekitarnya terlihat layu dan berwarna pucat. Tidak ada burung yang berkicau dan tanahnya terasa lembab serta berbau tidak sedap. Ini dia, kata Mbah Karto sambil menunjuk sebuah gundukan tanah yang sudah tidak rapi lagi, ditumbuhi semak belukar yang lebat. Di atasnya tidak ada nisan, hanya sebatang kayu yang sudah lapuk dimakan waktu. Ini tempatnya, kita harus bekerja cepat, karena kekuatannya akan mulai bertambah saat matahari condong ke barat. Mereka membersihkan semak belukar di sekitarnya, lalu mulai menggali tanah dengan hati-hati. Saat sekop menyentuh sesuatu yang keras, jantung mereka berdegup kencang. Perlahan-lahan, mereka mengangkat tutup peti kayu yang sudah lapuk. Begitu terbuka, bau busuk yang sangat menyengat menyembur keluar, membuat mereka menutup hidung. Di dalamnya terlihat kerangka yang masih terbungkus kain kafan yang sudah sangat kotor, sobek di bagian pinggang dan kaki, serta ikatannya sudah lepas dan terurai. Ini masalah utamanya, gumam Mbah Karto sambil mengambil kain kafan baru dan benang pandan. Ikatan ini harus diikat kuat sesuai aturan, agar rohnya tidak bisa keluar lagi. Saat Mbah Karto mulai membacakan doa dan mengikat kain kafan baru, tiba-tiba langit yang tadinya cerah berubah menjadi gelap dalam sekejap. Awan hitam berkumpul dengan cepat menutupi sinar matahari sepenuhnya. Angin berhembus kencang, menerbangkan daun dan ranting pohon, membuat suara gemuruh yang menakutkan. Cepat, ia merasakan kita sedang mengganggunya, teriak Mbah Karto di tengah suara angin. Belum sempat ia menyelesaikan ikatan,
Dari kejauhan terdengar suara yang sangat keras, menggelegar dan penuh amarah. Jangan sentuh tubuhku. Itu milikku. Darahku. Darahku. Suara itu semakin dekat, dan dari balik pepohonan terlihat sosok Dulo yang melompat dengan cepat. Meski saat siang hari, gerakannya terasa lebih lambat dan tersendat. Matanya menyala merah lebih terang dari sebelumnya, dan ia menggeram dengan suara serak yang membuat tulang terasa gemetar. "Jangan biarkan ia mendekat. Bentangkan daun kelor dan semprotkan air suci," perintah Mbah Karto. Raka dan yang lain segera membentangkan daun kelor, dan saat Dulo mencoba mendekat, ia berteriak kesakitan dan mundur, seolah tersengat oleh api. "Ah, sakit! Tapi aku tidak akan pergi sampai aku membunuh kalian semua!" Teriaknya dengan suara yang memecah telinga. Ia terus melompat mengelilingi mereka, meneriakkan kata "getih" berulang kali, mencoba mencari celah untuk menyerang, namun terhalang oleh kekuatan doa dan benda yang mereka bawa. Mbah Karto bekerja secepat mungkin, mengikat kain kafan dengan 7 ikatan kuat, membacakan setiap doa yang ia hafal. Setelah selesai, ia menutup kembali peti kayu itu dan menimbunnya dengan tanah sambil membacakan doa pengikat terakhir. Semoga ia terikat kembali dan tidak bisa mengganggu lagi, ucapnya dengan napas terengah-engah. Begitu tanah tertimbun rapi, langit perlahan kembali cerah. Angin mereda dan sosok Dulo menghilang ke dalam kegelapan semak belukar sambil terus meneriakkan kata-kata ancaman. "Ini belum selesai. Aku akan kembali. Aku butuh darah. Banyak darah." Mereka segera kembali ke desa dengan perasaan lega. Namun Mbah Karto memperingatkan, "Kita belum bisa bernapas lega. Ikatan itu mungkin menahannya untuk sementara. Tapi jika ia sudah terlalu kuat, ia bisa berusaha melepaskan diri lagi. Kita harus tetap waspada." Malam itu warga berharap teror sudah berakhir. Namun harapan itu pupus saat tengah malam. Suara serak itu kembali terdengar. Kali ini lebih lemah namun masih jelas. Aku masih ada. Ikatan ini hanya membuatku marah. Teror belum berakhir, dan Dulo kini lebih memendam amarahnya, menunggu kesempatan yang lebih baik untuk menyerang kembali. Kain kafannya yang tidak terikat sempurna saat dikubur adalah kesalahan fatal, jelas Mbah Karto dengan suara berat. Tanpa ikatan yang benar, perjanjian itu menjadi jalan terbuka. Ia tidak lagi terikat oleh hukum alam kematian biasa. Ia menjadi makhluk perantara yang terjebak di antara hidup dan mati. Dan satu-satunya cara untuk menenangkannya adalah memutuskan perjanjian itu atau mengembalikan tubuhnya ke tanah dengan ikatan yang sakral dan doa yang cukup kuat untuk menembus kekuatan gelap yang melindunginya. "Jadi apa yang kurang dari upaya kita kemarin?" tanya Surya. "Kita hanya mengikat tubuhnya, tapi belum memutuskan ikatan gaibnya," jawab Mbah Karto. "Kita harus melakukan ritual penyucian total, menggunakan air dari mata air keramat yang ada di puncak bukit, dan memanggil kekuatan yang lebih besar dari kekuatan yang melindunginya. Tapi untuk itu, kita harus menghadapinya saat ia paling kuat, bukan saat ia lemah. Itu sangat beresiko tinggi." Mendengar itu, Raka segera mengangkat tangan. "Saya siap ikut, Mbah. Saya tidak ingin desa ini hancur satu persatu. Lebih baik kita bertindak sekarang daripada menunggu sampai semua orang menjadi korban." Beberapa pemuda lain pun menyatakan kesediaannya. Mereka tahu resikonya, tapi ketakutan yang terus-menerus terasa lebih menyiksa daripada menghadapinya secara langsung. Namun sebelum mereka sempat merencanakan ritual itu, Dulo mengambil langkah lebih dulu. Pada malam dengan bulan mati, saat kegelapan menyelimuti desa sepenuhnya, terjadilah peristiwa yang paling mengerikan. Suara angin berhembus kencang, disertai bunyi gemuruh dari arah pekuburan tua. Suara teriakan Dulo terdengar lebih keras, lebih panjang, dan penuh kemenangan, seolah ia berhasil melepaskan segala belenggunya. Akhirnya ikatan ini robek. Darah, banyak darah, akan kuambil semuanya. Suara itu melengking tinggi, lalu berubah menjadi tawa yang mengerikan, serak dan pecah-pecah.
Dari arah hutan, terlihat sosok yang melompat dengan kecepatan luar biasa, lebih tinggi dan lebih jauh dari sebelumnya. Kain kafannya sudah terurai hampir seluruhnya, memperlihatkan tubuh yang membusuk namun bergerak dengan lincah. Rongga matanya memancarkan cahaya merah menyala. Ia melompat melewati pagar, melewati kebun, dan mendarat tepat di tengah lapangan desa. Saat kakinya menyentuh tanah, getaran terasa hingga ke dinding rumah-rumah warga. Bau busuk yang dibawanya menyebar kemana-mana, membuat banyak orang merasa mual dan ingin pingsan. Ia berputar mengelilingi desa, meneriakkan kata "ketih" tanpa henti. Suaranya menggema menembus pintu dan jendela, membuat lampu-lampu minyak yang menyala di dalam rumah tiba-tiba padam seketika. "Kalian sembunyi? Tidak ada gunanya. Aku bisa mencium bau darah kalian yang mengalir di balik dinding ini. Keluarlah, atau aku akan merobek rumah ini satu persatu." Malam itu, teror mencapai puncaknya. Tidak ada tempat yang terasa aman lagi. Dengan kekuatan yang baru saja didapatkannya, Dulo mulai menyerang secara terang-terangan. Ia tidak lagi bersembunyi di balik bayangan. Ia melompat ke atap rumah, lalu menuruni dinding dengan cakarnya yang tajam, menggaruk kayu dan tanah hingga menimbulkan suara yang mengerikan. Rumah pertama yang diserang adalah rumah keluarga Tono, yang terletak agak terpisah dari kerumunan. Dari dalam terdengar jeritan ketakutan yang segera terhenti, digantikan oleh suara langkah berat dan suara serak yang terus memanggil. Saat pagi tiba, saat warga berani mendekat, mereka menemukan pemandangan yang membuat mereka menangis dan marah sekaligus. Seluruh anggota keluarga itu tergeletak lemas, tubuh mereka kering keriput, tidak ada setetes darah yang tersisa, dan di dinding kamar tergores tulisan yang terbuat dari darah yang sudah mengering. "Lihat apa yang dia lakukan. Dia tidak hanya membunuh, dia mengejek kita," ujar Surya dengan suara gemetar karena marah dan sedih. Mbah Karto memeriksa bekas serangan itu dan menggeleng. Sekarang dia sudah menjadi makhluk yang benar-benar berbahaya. Ia tidak lagi merasa puas hanya dengan satu orang. Ia ingin menghabiskan seluruh nyawa di desa ini. Malam berikutnya, Dulo kembali beraksi, kali ini lebih ke tengah pemukiman. Suaranya terdengar dari segala arah sekaligus, membuat warga bingung menentukan kemana ia sebenarnya berada. Di mana saja aku bisa menemukan darah. Di mana saja, semuanya milikku. Melihat korban yang terus bertambah dan ketakutan yang mulai melumpuhkan semangat warga, Mbah Karto tahu mereka harus bertindak malam itu juga. Ia mengumpulkan Raka, Surya, dan beberapa orang yang paling kuat hatinya. "Kita tidak bisa menunggu lagi. Kita harus pergi ke kuburnya. Tapi ini bukan hanya untuk mengikatnya kembali. Tapi kali ini kita harus menghancurkan sumber kekuatan yang mengikatnya ke dunia ini," kata Mbah Karto tegas. "Bagaimana caranya, Mbah?" tanya Raka. "Dari cerita leluhur, setiap makhluk yang terikat perjanjian memiliki titik lemah. Karena Dulo terikat pada kain kafan dan tanah kuburnya, maka di dalam kuburnya pasti ada benda yang menjadi perantara perjanjian itu. Biasanya berupa benda yang ia bawa saat dikuburkan, atau tulisan yang disembunyikan di dalam kainnya. Jika kita menemukan dan menghancurkan benda itu, maka perjanjiannya putus, dan ia akan kehilangan kekuatannya." Mereka bersiap dengan perlengkapan lengkap, air suci dari mata air keramat, minyak kemenyan, daun-daunan sakral, dan doa-doa yang sudah dihafalkan. Meskipun tahu Dulo sedang berkeliaran, mereka bergerak diam-diam menuju pekuburan tua, berharap bisa sampai ke sana sebelum ia kembali. Namun, saat mereka baru saja sampai di pinggir kubur, suara serak yang sudah sangat dikenal itu terdengar dari atas pohon beringin raksasa yang berdiri di tengah area itu. "Kalian berani datang lagi ke tempat ini? Kali ini tidak akan ada yang selamat." Dari atas dahan pohon, Dulo melompat turun dengan kecepatan tinggi, mendarat tepat di hadapan mereka dengan suara gedebuk yang keras. Tubuhnya terlihat mengerikan. Kain kafannya yang tersisa tergantung longgar, memperlihatkan kulit yang membusuk, daging yang mengelupas, dan tulang yang mulai terlihat di beberapa bagian. Matanya menyala merah terang, menatap mereka dengan pandangan penuh rasa lapar. Udara di sekitarnya terasa sangat dingin, dan bau busuknya menyengat hingga membuat sulit buat mereka bernapas. Dulo membuka mulutnya lebar, memperlihatkan gigi taring yang panjang dan runcing, berlumuran lendir kental berwarna kehitaman. Kalian datang membawa nyawa sebagai persembahan? Bagus sekali. Aku sudah sangat lapar. Ia melangkah mendekat dengan gerakan tersendat namun cepat. Raka segera menyemprotkan air suci ke arahnya.
dan Dulo menjerit kesakitan, melompat mundur sambil mengusap bagian tubuh yang terkena percikan air itu. Menyakitkan, tapi tidak cukup untuk menghentikanku, teriaknya dengan suara serak yang semakin parau. Mbah Karto segera membacakan doa dengan suara lantang dan tegas, mengibaskan kemenyan yang membara. Asap yang keluar dari kemenyan itu membuat Dulo terhuyung-huyung. Matanya menyala semakin terang karena marah. Dulo, kembalilah ke tempatmu. Perjanjianmu sudah tidak berlaku lagi. Jangan kau tambah dosamu dengan membunuh orang tak berdosa, teriak Mbah Karto. Namun kata-kata itu justru membuat Dulo semakin marah. Ia melompat mendekat dengan tangan terjulur, mencengkeram ke arah Mbah Karto. Raka dan Surya segera menghalangi dengan daun kelor, membuat Dulo mundur lagi sambil terus meneriakkan kata getih tanpa henti. Sementara Dulo sibuk bertarung dengan mereka, dua orang pemuda yang lain bergerak cepat menuju gundukan tanah kuburan Dulo. Mereka mulai menggali dengan tergesa-gesa, namun hati-hati mendengarkan teriakan dan benturan di belakang mereka. Jangan sentuh kuburanku! Jangan kau sentuh! Teriak Dulo. Suaranya terdengar panik untuk pertama kalinya. Bau busuk yang lebih pekat keluar. Namun mereka tetap melanjutkan. Di samping kerangka yang terbungkus kain kafan, terlihat sebuah kotak kayu kecil yang sudah lapuk, terikat dengan tali hitam yang terasa lengket dan dingin saat disentuh. Ini dia, ini benda yang dimaksud Mbah Karto, seru salah satu pemuda itu. Mereka segera mengambil kotak itu dan berlari kembali ke tempat pertarungan. Begitu kotak itu diangkat dari dalam kubur, Dulo berhenti bergerak seketika. Tubuhnya terhuyung-huyung seolah kehilangan keseimbangan. Cahaya merah di matanya meredup sedikit. Tidak, kembalikan itu milikku. Tanpa itu aku akan lenyap selamanya. Suaranya terdengar lemah, bukan lagi penuh amarah. Mbah Karto melihat kotak itu dan segera memerintah, bakar kotak itu dengan api yang diberkati. Itu adalah jembatan yang menghubungkan dia dengan kekuatan gelap. Menyadari apa yang akan terjadi, Dulo meledak dalam kemarahan yang memuncak. Meskipun kekuatannya berkurang, ia mengerahkan sisa tenaganya untuk menyerang dengan ganas. Ia melompat ke sana kemari, menerjang pertahanan yang dibentuk oleh Mbah Karto dan kawan-kawannya. Cakarnya mencakar ke segala arah. Jika aku harus lenyap, aku akan membawa darah kalian bersamaku. Darah! Aku butuh darah! Suaranya melengking, membuat telinga terasa sakit dan kepala berdenyut. Ia berhasil mencakar lengan Raka, dan seketika rasa dingin menjalar dari luka itu ke seluruh tubuh Raka, membuatnya terasa lemas dan ingin pingsan. Jangan biarkan dia mendekat, segera bakar kotak itu, teriak Raka sambil berusaha tetap berdiri. Mbah Karto segera meletakkan kotak kayu itu di atas tumpukan daun kering, lalu menyiramnya dengan minyak kemenyan dan membakarnya. Begitu api menyentuh kotak itu, terdengar suara jeritan yang sangat keras, bukan hanya dari mulut Dulo, tapi seolah dari dalam tanah dan udara sekaligus. Darahku, nyawaku, hancur! Asap hitam pekat keluar dari kotak yang terbakar itu, membentuk sosok yang samar-samar, lalu tertiup angin dan lenyap. Pada saat yang sama, tubuh Dulo bergetar hebat, kain kafannya terlepas seluruhnya, dan ia jatuh terkulai ke tanah. Gerakannya melambat. Dulo kini tergeletak di atas tanah, tidak lagi melompat atau bergerak lincah. Matanya yang menyala merah perlahan meredup, menjadi gelap dan kosong. Suaranya yang serak berubah menjadi desahan lemah, terakhir kali mengucapkan kata yang selalu menjadi tanda kehadirannya, namun kali ini tanpa kekuatan lagi. Tubuhnya perlahan mulai mengerut, daging yang tersisa membusuk lebih cepat, menyatu dengan tanah di sekelilingnya. Kain kafan yang tergeletak di sampingnya terurai dan hancur menjadi debu. Semua kekuatan gaib yang menyelimutinya lenyap seketika, digantikan oleh ketenangan yang mencekam namun terasa melegakan. Mbah Karto segera mendekat, membacakan doa penutup yang panjang dan khusyuk, menimbun kembali sisa-sisa tubuh Dulo dengan tanah yang sudah diberkati, dan menancapkan sebatang kayu yang sudah diberi tanda sakral di atas gundukan itu. Sudah selesai, ujarnya dengan napas terengah-engah. Wajahnya pucat namun tenang. Perjanjiannya sudah putus. Ia tidak lagi memiliki kekuatan untuk bangkit dan mengganggu makhluk hidup. Kini ia hanyalah bagian dari tanah, sama seperti makhluk lainnya. Angin malam yang tadinya dingin dan kencang perlahan berubah menjadi lembut, membawa aroma tanah basah yang segar, bukan lagi bau busuk.
Suasana hutan dan pekuburan itu kembali hening. Namun kali ini keheningan terasa damai, bukan lagi menakutkan. Keesokan harinya, berita keberhasilan menghentikan Dulo menyebar ke seluruh penjuru desa. Warga keluar dari rumahnya dengan hati-hati, melihat sekeliling dengan rasa takut yang perlahan berubah menjadi harapan. Tidak ada lagi jejak kaki yang aneh, tidak ada lagi bau busuk yang menyengat, dan udara terasa kembali segar seperti sedia kala. Luka di lengan Raka sembuh dengan cepat setelah diolesi ramuan dan air suci, tidak meninggalkan efek samping yang berbahaya. Semua warga berkumpul di lapangan desa, berterima kasih kepada Mbah Karto, Raka, dan semua yang telah berani menghadapi makhluk itu. Namun, rasa duka masih terasa karena korban yang telah jatuh. Mereka mengadakan doa bersama untuk arwah keluarga yang menjadi korban, berharap mereka mendapatkan tempat yang layak dan damai.